Oke, selamat sore sahabat-sahabat Semut Cerdas Tangkas. Nah, sore ini kita akan coba panen cabai kita yang di bedengan ya. Ini ada dua bedengan yang bermulsa dengan mulsa buatan ataupun yang tidak bermulsa. Nah, ada beberapa pohon selain cabai rawit, ada juga cabai keriting ya, yang saya sengaja tanam untuk melihat perbandingan. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, kalau ini cabai hijau ya, cabai rawit hijau, terus yang ini cabai keritingnya nih. Jadi ada dua perbandingan nanti antara cabai yang kita tanam di dua pola ini ya, bermulsa tanpa mulsa. Jadi ada cabai keriting hijau, ada juga yang cabai rawit hijau ya. Nah, kita akan mulai teman-teman, kita akan mulai dari cabai rawit hijau dulu. Nah, ini teman-teman seperti ini ya penampakannya. Nah, ini udah cukup matang, tinggal kita petik. Bahkan ada beberapa yang memang sudah berjatuhan ya, karena harusnya panennya dari 3 hari kemarin nih. Nah, kita coba potong, kita langsung panen ya. Sayang kalau tidak kita langsung panen. Nah, ini secara skala memang skala kecil ya teman-teman, karena ini untuk belajar atau agar supaya lebih paham dan mengenal karakteristik dari tanaman, juga menemukan pola yang tepat ya terkait aplikasi pupuknya. Nah, ini sudah hampir rata semua tua ya teman-teman. Nanti kita lihat yang sudah kita panen mayoritas dapat berapa kilo ya. Nah teman-teman, ini masih banyak nih teman-teman, jadi satu batang aja kita bisa panen berapa on ya, mungkin mendekati 3-5 on. Nah, ini padahal batangnya kecil ya teman-teman ya. Nah, ini calon-calon buah lagi nanti. Oke, batang ini sudah hampir habis, kita geser ke sini. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, yang ini meskipun pendek batangnya ya, tapi dari sisi buah ini ya cukup banyak, lumayan lah, dan tanamannya sehat juga. Nah, ini kita buat masak, ini kita panen buat masak aja dulu teman-teman, jangan kita jual dulu ya. Teman-teman pun bisa implementasikan di rumah kalau memang ada lahan ya. Kalaupun ada lahannya cukup sempit, bisa gunakan media polybag. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk memanen yang di polybag juga ya. Kebetulan ada yang usianya barengan, sehingga udah bisa kita panen teman-teman. Oke, kita geser ke yang ini. Yang ini cukup rumpun ya, cukup banyak. Nah, cabai-cabainya itu bagus-bagus teman-teman. Jadi cukup subur lah ya tanaman cabai kita, karena kita rawat dengan sepenuh hati, dan kombinasi pupuknya pun tepat sasaran ya. Nah, di dua bedengan ini sengaja ada beberapa pohon yang saya tanami cabai keriting ya. Saya pengen tahu aja perbedaannya apa antara cabai keriting dan cabai rawit biasa ya, cabai pendek. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kita panen. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman yang sering lihat video saya ya. Saya suka buatkan tutorial pemupukan tanaman cabai di usia
1 sampai sekian hari ya kan, sampai panen itu sudah saya buatkan, tinggal teman-teman ikutin ya. Ada atau ada yang tidak apa namanya, masih belum jelas ya, bisa di kolom komentar, nanti saya jawab satu-satu ya. Nah, nanti kita coba belajar bersama-sama teman-teman ya. Pada dasarnya sih kalau untuk tanaman cabai ya, sepengalaman saya, yang penting kita tahu dulu iklim di kita seperti apa ya, apakah penghujan, apakah panas terik, karena masing-masing daerah beda-beda ya. Nah kebetulan kalau di saya disebut penghujan tidak juga, tapi cukup balance lah. Jadi antara hujan dan kemarau cukup balance. Nah, tetapi kuncinya adalah dari sisi penyiraman, dari sisi air ya. Selain pupuk, itu dari sisi air kita harus rutin menyiram ya intinya ya kalau cabai. Karena 2 hari aja kayak disiram itu agak kurang bagus ya ke daun ataupun ke buahnya. Nah, itu kita bicara di luar pupuk teman-teman ya. Nah adapun penunjangnya adalah pupuknya sendiri gitu. Nah teman-teman, ini sudah kita panen, kita ke pohon yang ketiga juga cukup subur ya. Pohon yang ketiga buah-buahnya besar juga. Nah, ini sambil ngabuburit ya teman-teman ya, ini sambil ngabuburit. Alhamdulillah dikasih panen cabai, jadi untuk masak-masak sahur, buka puasa itu alhamdulillah saya nggak beli ya di bulan puasa ini. Jadi cukup metik, mau masak rendang, mau masak apa, cukup metik. Nah ini jadi ketika kita bercocok tanam, positifnya itu kita nggak harus selalu beli ya, karena kan lumayan ya kalau kita beli di pasar atau di warung. Setiap hari kita beli cabai itu kan lumayan ya, bisa buat jajan anak. Tapi kalau kita nanam sendiri di belakang rumah, di depan rumah atau di samping rumah ya, kita nggak harus beli cabai ya. Kalau untuk nyambal, kalau untuk apa namanya masak, kita tinggal beli yang lainnya ya. Nah ini udah layak panen ya teman-teman, karena sudah sangat hijau pekat dan dari sisi bijinya pun sudah keras. Jadi ini hari ini sudah layak panen. Nah, ini saya sambil ngabuburit. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu nonton video saya bantu support, di share, di like, di komen, dan supaya apa ya, supaya channel ini jadi channel yang bisa memotivasi teman-teman lain, kaula muda ataupun ibu-ibu, bapak-bapak ya, untuk lebih mencintai bercocok tanam. Karena Indonesia itu kaya ya, subur, tanahnya subur hampir di setiap daerah. Jadi alangkah sayangnya ketika kita tidak bisa memanfaatkan itu ya. Tidak hanya komoditi cabai, tapi kita bisa juga di sayuran ataupun di buah-buahan ya. Ya intinya tinggal teman-teman lihat apa yang di daerah teman-teman cocok ya untuk nanam apa gitu ya. Nah ini cukup banyak ya yang pohon yang ini, nggak habis-habis nih kita panen. Dan teman-teman bisa lihat nih, cabainya cukup seger ya, seger. Oke, sebentar lagi teman-teman, ini kita baru 3 pohon ya, tapi alhamdulillah banyak juga. Nah sampai nggak beres-beres 5 menit mana ya. Oke, hampir selesai teman-teman, kita geser ya. Nah ini 3 pohon,
lumayan. Nah ini yang keempat, pohon keempat cukup lumayan juga ya, meskipun dari sisi pohon ya ini paling 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal lah, 3 jengkal, tapi kita udah bisa mendapatkan buah yang ya cukup produktif ya. Nanti kita bisa panen berapa kali kita lihat, saya akan sering update. Nah ini yang dibedakan ini pertama kali petik ya teman-teman, jadi baru 1 kali panen ini ya, di hari ini tepatnya 24 Maret 2025 kita melakukan pemetikan pertama pada tanaman cabai kita ya. Bentar. Oke. Nah ini 81 hari ya usianya ya kita panen, jadi nggak sampai 100 hari teman-teman, kita cuma butuh 81 hari untuk bisa memanen cabai ini ya. Nah di usia 60 hari pun dia sudah berbuah. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Nah ini penampakan yang kelima ya, kita langsung panen. Oke. Nah ini kita langsung panen. Cukup melimpah ya, meskipun tadi ya batangnya itu kecil, beda dengan yang di polybag, tapi buahnya lebih dari 50 per petik ya, harusnya lebih dari 50 kalau kita hitung dari tadi ya, mungkin hampir 100. Nah, ini sudah layak panen teman-teman, sudah hijau pekat banget dan udah keras ya. Ada yang jatuh. Saya sendiri tidak ada yang videoin, jadi harap dimaklum kalau videonya nggak maksimal ya teman-teman. Nah makanya bantu agar channel ini besar sehingga ada personil ya. Nanti kita akan tanam berbagai macam selain cabai ya, baik sayuran, buah-buahan. Nah ini udah selesai. Nah kita geser lagi. Ini teman-teman bisa lihat, ini 1 jengkal, 2 jengkal juga, tapi berbuah. Jadi meskipun ukurannya kecil ya kan, kita taruh di pot bunga aja nggak masalah, karena saya juga tanam yang di pot bunga. Nah, itu berbuah juga padahal pohonnya kecil dan banyak buahnya ya. Bisa lihat ini enggak 1-2 buah tapi banyak. Oke. Aduh, potel. Nah ini baru berapa batang ya, 6 ya sama ini ya. Oke. Ini ada di tengah. Oke, udah, masih kecil ya sisanya. Nah kalau yang ini adalah cabai rawit panjang ya teman-teman, ini juga sudah berbuah. Nanti kita gunakan wadah yang satu ya, jangan kita gabungkan ke sini. Ini lumayan kita gunakan. Nah ini adalah yang cabai rawit hijau biasa ya, cabai pendek. Oke, kita geser ke sini. Oke, kurang lebih ini 10 batang ya saya tanam perbedengan ya, karena ini tanahnya nggak begitu luas. Nah tapi alhamdulillah itu tidak ada yang mati, tidak ada, kita bisa tangani serangan hamanya ya sampai dia panen seperti ini. Oke.
bentar lagi buka puasa ya, tapi kita masih memanen cabai. Nanti kita break ketika sudah azan ya. Oke, kita geser ke yang bermusa. Ini yang bermusa dengan musa buatan. Teman-teman bisa lihat rimbunnya ya. Nah, ini cabainya malah tertutupi oleh ini ya, daunnya sangat subur tuh. Bentar, ini adanya di tengah, yang di atas itu bunga baru, yang mana nanti akan muncul buah juga ya teman-teman. Ini besar-besar banget cabainya. Oke. Oke, kita geser yang ini. Nah, ini tertutup daun sebetulnya ya. Ini kalau kita lihat buahnya adanya di tengah dia tuh. Teman bisa lihat ya. Tuh. Oke. Ini banyak banget teman-teman ya. Sayangnya saya cuman menggunakan satu tangan, jadi saya nggak bisa cepet ya, karena saya harus sambil video. Ini kalau dilihat dari atas nggak terlihat ya, tapi kalau dilihat dari bawah seperti ini cabainya terlihat banyak, bisa ya 1/4 kilo lah kalau prediksi saya. Jadi kita lihat aja hasilnya. Dari 20 batang yang ada di bedengan itu ada berapa ya, ada berapa kilo. Ini cukup subur teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, berkah bulan Ramadan, berkah. Ini saya bisa bagi-bagi nih ke saudara, ke tetangga. Ini gak akan saya jual ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang, channel Sang Cerdas ini untuk saat ini memang channel untuk belajar bercocok tanam, sehingga skalanya kecil saat ini, belum ke fase bisnis ya. Nanti kalau sudah ribuan, kita cocok tanam di ladang, di kebun ataupun di sawah, nah baru. Tapi kalau untuk saat ini, karena kurang lebih saya masih menanam 100 pohon, ini tidak akan saya jual, tapi ini ya, dibagikan saja. Nah, oke teman-teman, ini udah hampir buka puasa, kita belum selesai panen. Mungkin saya akan lanjut habis maghrib, cuman baru sekitar 12 batang ya. Nah, teman-teman bisa lihat cabainya ya. Ini cabai kita cukup subur makmur ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti besok kita panen yang di polybag ya. Dan ini pun sebetulnya habis maghrib akan saya panen semua di 2 bedengan ini, tapi karena ini sudah maghrib, kita akan lanjut. Oke, terima kasih.